Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuliana, NIM 2005040004, mahasiswa program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pendaftaran tanah, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Agraria. Baiklah, langsung saja kita lihat ke video berikut ini. Pengertian pendaftaran tanah. Menurut pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah, menurutnya bahwasannya pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah, dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun, serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Selanjutnya, asas-asas pendaftaran tanah. Menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan yang pertama, asas sederhana, yang kedua, asas aman, yang ketiga, asas keterjangkauan, yang keempat, asas mutakhir, dan yang kelima, asas terbuka. Yang pertama, asas sederhana, dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah. Yang kedua, asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, asas keterjangkauan dimaksudkan untuk keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Yang keempat, asas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu, perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari. Asas ini menuntut dipeliharanya data tanah secara terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di kantor pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan, dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat. Untuk itulah diberlakukan pula asas keterbukaan. Dan yang kelima, asas terbuka, dimaksudkan data pendaftaran tanah yang tersimpan di kantor pertanahan dapat diakses oleh masyarakat yang berkepentingan menurut ketentuan yang berlaku. Tujuan pendaftaran tanah. Menurut pasal 3, pendaftaran tanah bertujuan A. Untuk memberikan kepastian hukum dan pelindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. B. Untuk penyediaan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Dan C. Untuk terselenggarakannya tertib administrasi pertanahan. Objek pendaftaran tanah. Menurut pasal 9 ayat 1, objek pendaftaran tanah meliputi A. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. B. Tanah hak pengelolaan. C. Tanah wakaf. D. Hak milik atas satuan rumah susun. E. Hak tanggungan. Dan F. Tanah negara. Landasan hukum pendaftaran tanah, di mana dasar hukum pendaftaran tanah terdapat di pasal 19 UU PA, yaitu yang pertama, untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakannya pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Yang kedua, pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi
A. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah. B. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. C. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Yang ketiga, pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi, serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria. Dan yang keempat, dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. Selanjutnya, sistem penyelenggaraan pendaftaran tanah, di mana ada 4 organ yang berperan dalam urusan sebagai penyelenggara dan pelaksana pendaftaran tanah ini, yakni sebagai berikut. Yang pertama, Badan Pertanahan Nasional. Yang kedua, Kepala Kantor Pertanahan. Yang ketiga, Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT. Dan yang keempat, Panitia Adjudikasi. Baiklah, sekian video kali ini mengenai pendaftaran tanah. Saya tutup dengan terima kasih.